Sobi. Hari ini udah setelah sekian lama Telkom Cirebon nggak ngadain live. Hari ini hari Jumat kita ngadain live lagi, dan hari ini aku nggak sendirian. Di samping aku udah ada dokter Mia. Jadi sesuai dengan tema yang akan kita bawakan hari ini, yaitu tentang pentingnya medical check up, kita akan mendengarkan penjelasan dokter Mia tentang medical check up. Tapi sebelumnya boleh dokter memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Mia. Saat ini dipercaya menjadi manajer penunjang medis di Rumah Sakit Sumber Kasih Cirebon. Salam kenal buat semua penonton Telkom Cirebon. Ya, baik dokter. Berarti kita sekarang ingin membahas tentang pentingnya medical check up. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih dok, medical check up itu apa ya dok? Oke, sharing dulu ya, medical check up itu apa. Jadi medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang sebenarnya lebih ke mengetahui status kesehatan, bukan untuk mendiagnosis penyakit atau mungkin terapi. Kayak gitu. Kalau saya bisa ibaratkan nih ya Mbak ya sama aja kayak kita punya kendaraan. Perawatan rutinnya bagaimana gitu kan? Pasti ada servis rutin gitu. Betul. Tidak untuk menunggu mobilnya rusak dulu baru kita servis. Nah, servis rutin mobil itu saya ibaratkan seperti medical check up gitu. Baik, jadi tidak perlu menunggu sakit dulu ya dokter untuk betul, medical betul. check up lagi. Baik dokter, lalu untuk medical check up sendiri pada saat apa saja waktunya itu setelah kita medical check up, sebelumnya apa saja sih dok yang harus kita persiapkan? Ya, balik dulu ke tujuan medical check up-nya gitu ya. Jadi tadi kan saya bilang seperti perawatan rutin gitu. Jadi medical check up juga tergantung kepentingannya, bisa untuk kepentingan pribadi atau mungkin sebagai syarat pekerjaan gitu. Atau yang lagi hits di kaum milenial, mau nikah medical check up dulu gitu kan. Jadi untuk mengetahui status kesehatan. Persiapannya apa saja tergantung kita ingin tahunya apa saja, seperti itu. Misalnya contoh di pekerjaan tertentu atau teman-teman SMA yang baru lulus SMA mau kuliah, biasanya ada permintaan-permintaan tersendiri dari penunjangnya gitu. Ada ada poin-poin yang diminta sebuah pekerjaan atau sebuah fakultas biasanya. Atau kalau teman-teman lebih ke saya ini keluarganya punya riwayat penyakit tertentu, saya pengen cek di diri saya itu ada atau enggak gitu sih. Jadi lebih ke kebutuhannya apa. Betul, berarti dari jenisnya sendiri medical check up ini banyak ya dokter ya? Betul. Baik dokter, kalau begitu kira-kira tahapan apa saja ya dokter yang kita lakukan pada saat medical check up? Ya, untuk tahapannya yang pertama pasti ada wawancara dengan dokternya. Wawancaranya ini meliputi biasanya apakah ada keluhan saat ini, kemudian riwayat penyakit dahulu apa, kemudian riwayat penyakit keluarganya itu apa, kayak gitu. Jadi kalau di bahasa kedokteran kita sebutnya anamnesis atau wawancara seputar informasi kesehatan. Nah, di situ diperlukan keterbukaan dari pasien atau teman-teman yang mau medical check up untuk terbuka kepada tenaga kesehatannya. Gitu. Kemudian ada pemeriksaan secara umum. Pemeriksaan secara umum ini meliputi mungkin tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, pernafasan, suhu gitu. Kemudian ada pemeriksaan fisik umum. Ya dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek gitu biasanya. Nah, baru kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, baik laboratorium maupun radiologi. Atau radiologi itu foto ya, biasanya orang awam ngertinya ronsen. Kayak gitu. Betul. Itu sih biasanya dicek di medical check up. Kemudian ya tadi sesuai kebutuhannya, apakah misalnya butuh pemeriksaan mata, misalnya butuh pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan jantung, kayak gitu sih Mbak. Baik, lalu setelah tahapan-tahapan yang sudah kita jalani tersebut dan membaca hasilnya, setelahnya apakah kami akan dirujuk untuk sepertinya ini harus dirujuk ke dokter tersebut untuk mengetahui lebih lanjut atau bagaimana tuh dokter? Oh gitu ya, iya berarti terkait hasilnya ya. Betul. Nah, hasil medical check up ini kalau misalnya untuk pekerjaan contohnya ya, nanti interpretasinya bisa fit to work atau cakap untuk bekerja. Ada misalnya cakap untuk bekerja dengan catatan gitu.
Kalau misalnya hasilnya semua normal secara medical check up umum, biasanya kita tidak perlu melakukan rujuk. Kita sarankan saja setahun 2 tahun ke depan rutin medical check up ya Bapak Ibu kayak gitu. Tapi jika ada temuan-temuan, misalnya hasil laboratoriumnya bermasalah, contohnya misalnya kok gula darahnya tinggi ya, nah di situ kita akan memberi catatan dan memberi saran, misalnya konsul ke penyakit dalam, atau kita lihat pas rekam jantung ada aliran jantung yang kok kayaknya aneh ya, ada denyut jantung yang tidak normal, kita sarankan lebih baik konsul lebih lanjut ke dokter jantung gitu. Jadi tergantung hasil temuan kita. Oke, baik dokter, berarti setelah itu berarti itu misalnya dari medical check up pertama kita. Untuk medical check up selanjutnya itu apakah secara rutinnya itu kira-kira jangka waktunya berapa? Apakah 3 bulan sekali atau berapa bulan? Seperti itu dokter? Oke, kalau untuk hasil yang normal, medical check up berkala ya, yang disarankan itu memang setahun. Jadi setiap tahun medical check up. Tapi jika ditemukan kondisi-kondisi kesehatan tertentu dan dibutuhkan konsultasi lebih lanjut, waktunya itu biasanya ditentukan oleh dokternya gitu. Jadi misalnya kayak saya menemukan tadi contohnya gula darah tinggi, kemudian saya rujuk gitu ya ke dokter penyakit dalam, nanti dari beliau yang menentukan, misalnya baru dapat data gula darah, butuh data apa lagi, kontrolnya berapa bulan kayak gitu, butuh terapi atau enggak. Jadi kalau ada kondisi kesehatan yang tidak normal, itu waktu kedepannya follow up-nya biasanya ditentukan oleh dokternya, tergantung kondisi kesehatannya. Oke, berarti untuk keperluannya itu tergantung hasil yang kita lakukan pada medical check up pertama, lalu selanjutnya akan ditentukan oleh dokter yang merujuk, begitu ya dokter? Betul. Baik dokter, kalau begitu selanjutnya misalnya dokter, kita mau medical check up pertama dan ditentukan oleh dokternya begitu kan, kita apakah harus datang ke dokter mana untuk medical check up? Ya, kalau medical check up harus dilakukan di mana gitu ya? Betul. Di medical check up itu kalau misalnya hanya untuk sekedar mengetahui, itu dilakukan di rumah sakit, bisa juga dengan dokter umum. Tapi tergantung tadi kebutuhannya. Contoh, ada beberapa pasien yang dia butuh pernyataan kesehatan jantung misalnya, butuh pemeriksaan treadmill, seperti di Sumberkasih kan ada tuh layanan treadmill gitu ya. Jadi itu juga membutuhkan peran serta dokter jantung biasanya untuk membaca hasil treadmill. Tapi kalau untuk secara umum misalnya cuma butuh pemeriksaan darah rutin, urin rutin, gula darah, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal, itu bisa dilakukan oleh dokter umum pemeriksaannya seperti itu. Baik dokter, berarti kalau medical check up itu selain tergantung kebutuhan, berarti misalnya kita untuk bekerja atau untuk menikah itu beda-beda ya dokter? Betul, poinnya betul beda-beda. Atau misalnya pasien datang sendiri, dokter saya pengen tahu gitu, saya pengen medical check up, tapi saya nggak tahu harus cek apa aja gitu ya. Ya di anamnesis tadi, di wawancara kesehatan tadi, dokternya bisa membantu. Contoh, keluarga saya ada riwayat gangguan jantung dok, ya kita bisa sarankan EKG dan treadmill gitu. Atau keluarga saya tuh ada riwayat diabetes, betul. Ya kita nanti anjurkan pemeriksaan gula darah. Jadi tidak harus menunggu dari perusahaan atau teman-teman yang mau masuk kuliah. Ya tadi karena ini sifatnya perawatan rutin, timbul kesadaran, silakan datang ke dokter, yang nggak perlu malu, nggak perlu apa ya. Biasanya takutnya saya mau medical check up tapi nggak tahu mau apa ya. Nanti kami sebagai dokter akan membantu untuk menentukan butuhnya apa aja sih kayak gitu. Oke, baik, kembali lagi ke tema kita, pentingkah medical check up? Berarti penting banget ya dokter? Penting banget. Betul. Ini yang saya mau kasih motivasi buat teman-teman semua ya. Selama ini mungkin saya dan teman-teman sering keliru dalam pola pikir. Datang ke dokter, datang ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, petugas kesehatan dalam keadaan sakit. Iya, gitu betul. ya. Kita nggak ingat pesan orang tua, mencegah lebih baik dari mengobati. Betul. Nah, kalau kayak mobil tadi yang saya ibaratkan ya, mahalan mana sih perawatan rutin dibanding ketika udah mogok mobilnya gitu ya. Secara biaya pasti lebih mahal. Nah, ini yang mau dibangun. Medical sehat ini butuh kesadaran dan kerendahan hati kita
untuk mengubah pola pikir, mindset, dari mindset sakit menuju mindset sehat. Mindset sakit ya tadi, begitu sakit ada gejala datang, biasanya ada gejala belum tentu datang juga, betul Mbak. Nunggu parah baru minta Kayak, tolong. ini masih pusing biasa, masih bisa bangun. Iya, masih gitu bisa, ya, iya gitu. Saya gula darah tiba-tiba cek, masih 200 nggak apa, masa mau nunggu sampai kapan? Itu pola pikir yang salah menurut saya. Medical check up tuh mendorong kita, memaksa kita berpindah dari pola pikir sakit menjadi pola pikir sehat. Saya mau sehat, ya walaupun saya belum ada gejala, itu kewajiban saya untuk mengasihi diri saya dan tahu kesehatan itu medical check up, Mbak. Baik, jadi karena kesehatan itu mahal, maka dari itu Tuh. daripada kita mengobati, lebih baik kita Mencegah. merawat dan Iya, mencegah, betul. betul dokter ya. Nah, salah satu caranya itu dengan medical check up dan juga makan makanan yang sehat, betul ya dokter ya? Betul. Nah, memang untuk follow up ke depannya medical check up kan bukan hanya sebagai legalitas misalnya untuk pekerjaan, untuk sekolah gitu. Jadi memang untuk tadi yang misalnya keluarga kita ada faktor resiko tertentu, kita bisa mengetahui kita punya genetik turunannya enggak, kita punya bakat untuk itu enggak. Oh, berarti ketahuan tuh dokter ya? Iya, bisa misalnya. Ya kan ada beberapa penyakit yang diturunkan secara genetik. Nah, secara ilmunya kan kalau penyakit genetik kita punya bakat lah, punya kemungkinan besar untuk terkena. Ya, kita screening dulu di medical check up. Jadi satu bonusnya kita bisa screening. Kedua kalau ini yang menakutkan kan, dok saya pengen sebenarnya cek, tapi saya takut sama hasilnya. Nah, sebenarnya kan kalau kita tahu hasilnya, kita bisa mencegah gitu ya. Betul banget dokter. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk medical check up itu nggak harus tunggu kita sakit dulu. Jadi kalau misalnya kita penasaran tubuh kita nih lagi di posisi yang mana, apakah kita sudah cukup atau belum, kan nanti ada dokter yang akan membantu kita gitu ya dokter. Betul banget gitu sih Mbak. Oke, baik dokter. Lalu seputar medical check up, apalagi sih dok yang kira-kira sobat-sobat di rumah harus ketahui? Ya, mungkin edukasi beberapa pemeriksaannya, maksudnya apa saja sih yang biasanya dilakukan orang-orang yang sudah medical check up itu apa aja gitu ya biasanya. Baik, gimana dokter? Yang tadi saya sudah sebutin, pertama kan wawancara, pemeriksaan fisik umum, mungkin lebih ke penunjangnya nih, karena saya kan dari penunjang medis gitu ya. Lebih ke penunjangnya. Di laboratorium contohnya kita bisa cek darah rutin, gitu. Darah rutin tuh fungsinya buat apa aja? Di sana kita bisa lihat HB. HB pasti nggak asing lah buat teman-teman. Itu bisa cek kita anemia atau enggak. Oh iya gitu, betul. ya kan? Bisa juga leukosit atau sel darah putih bahasa awamnya. Kita bisa tahu kita sedang ada infeksi atau enggak, kayak gitu. Bisa juga trombosit gitu. Trombosit tuh keping-keping darah gitu. Kita bisa tahu kita ada penurunan atau peningkatan trombosit atau enggak. Bisa juga kita cek LED, laju endap darah. Itu biasanya menandakan penyakit-penyakit yang sifatnya inflamasi atau peradangan. Nah, itu bisa kita ketahuan. GDS atau gula darah sewaktu atau gula darah puasa ya, yang berbau gula darah lah. Gula darah sesaat seperti itu ya dokter? Iya betul, itu pasti udah lazim ya buat penyakit diabetes gitu. Mungkin ada lagi profil lipid. Lipid tuh lemak, kolesterol gitu. Kita bisa tahu kolesterol kita gimana, komposisinya gimana kayak gitu. Mungkin asam urat udah tahu ya, penyakit asam urat kita bisa cek ada nggak itu. Kemudian fungsi hati biasanya dicek dengan SGOT, SGPT. Nah kita bisa tahu di situ fungsi hati kita tuh ada penurunan atau enggak gitu. Kemudian fungsi ginjal, ureum kreatinin ini juga lazim biasanya didengar teman-teman. Itu untuk melihat apakah ginjal kita ada gangguan atau enggak. Dan masih banyak lagi pemeriksaannya gitu kalau dari lab. Kalau dari pencitraan atau foto radiologi gitu ya. Bagaimana tuh dokter untuk radiologi? Kita bisa cek, biasanya teman-teman tuh lebih banyak mengakses di foto dada atau foto toraks gitu. Betul. Untuk melihat keadaan paru dan bentuk jantung secara sekilas gitu. Kita bisa tahu ada peradangan atau enggak, jantung tuh bengkak atau enggak, kan sering tuh nih sakit bengkak jantung gitu kan, itu bisa kelihatan bentuk jantungnya membesar atau enggak. Nah apalagi kan di Indonesia itu penyakit infeksi itu banyak ya, apalagi infeksi paru, contohnya TBC kayak gitu, itu kita bisa kelihatan gitu. Mungkin kalau pemeriksaan itu yang lebih sering diakses di radiologi. Ada juga yang minta
USG perut, atau mungkin sampai expert pengen CT scan gitu. Itu dari pemeriksaan radiologi. Nah, ada lagi kalau misalnya buat teman-teman yang ditempel-tempel di dadanya, baik, nanti ada keluar sandi rumputnya gitu. Nah, itu lebih untuk kelistrikan jantung, denyut jantung. Mau lihat ada nggak ya irama jantung yang nggak normal gitu. Di situ jadi bisa terlihat ya dokter? bisa gitu, walaupun bentuknya tuh kayaknya sama aja ya kayak sandi rumput. Nah, nanti dokternya bisa lihat di situ ada gelombang yang nggak normal apa enggak. Lebih expert lagi treadmill, lagi ini ya hits ya sekarang ya, treadmill itu bisa untuk kemampuan jantung. Jadi bisa ini biasanya pada pekerja-pekerja yang dia butuh apa ya, tenaga ekstra, misalnya pekerja-pekerja yang di proyek atau misalnya yang di lapangan ya. Supaya mengetahui kebugaran fisik dan kemampuan jantung, kita bisa cek treadmill kayak di gym yang apa tuh yang jalan di tempat. Kayak gitu. Ada mesin treadmill, mungkin sobat-sobat di rumah sudah tahu mesin treadmill ya, alat treadmill. Jadi bisa ternyata ngecek jantung, denyut jantung gitu dari treadmill. Jadi nanti lebih ke kita tahu saat ada aktivitas fisik, saat ada beban fisik, jantung kita tuh sanggup enggak, mampu enggak, atau jantung kita berpotensi penyumbatan sehingga kita nggak mampu sebenarnya melakukan aktivitas fisik berat. Nanti dari situ kelihatan. Gitu sih. Untuk penyumbatan sendiri tuh terlihat dokter pada saat. Ya, kalau treadmill dia juga memang indikasinya untuk mengetahui apakah ada penyumbatan. Kita nyebutnya kalau di kedokteran penyakit jantung koroner gitu. Kelihatan nanti. Baik dokter. Berarti tadi ada untuk cek darah, betul ya? Betul. Di itu lalu ada pencitraan atau dari foto, lalu ada untuk bagian jantung melalui EKG dan juga treadmill. Betul. Jadi teman-teman di rumah nggak usah khawatir kalau misalnya mau medical check up, bisa datang ke rumah sakit. Sumber Kasih juga ada ya? Ada, layanan itu ada semua. Iya, baik. Oke, mungkin untuk medical check up cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan topik ke COVID yang lagi rame lagi ya dokter. Setelah kemarin kayaknya COVID sepertinya udah mereda. Muncul lagi dia. Betul, bahkan kita sudah diperbolehkan untuk melepas masker. Ternyata kita dapat berita kalau ada COVID subvarian baru. Betul. Subvarian BA. Ya sebenarnya kalau secara CDC atau WHO, CDC itu semacam perhimpunan penyakit infeksi gitu, dan WHO Organisasi Kesehatan Dunia yang lagi hits nih si BA ini sebenarnya dia masih masuk keluarga Omikron loh. Oh, jadi dia itu masih seperti anaknya Omikron ya, gitu, dokter? Betul. Jadi kalau dibilang varian baru, sampai saat ini belum ada keputusan dia varian apa gitu. Jadi memang masih masuk ke varian Omikron. Cuman beda. Pernah lihat kalau animasi gambar virus nggak? Yang seperti kayak ada jarum-jarumnya. Nah, gitu jarum-jarumnya itu yang beda. Sehingga dia BA45. Kalau Omikron yang dulu namanya BA1, BA2. Nah, sekarang BA45 di jarum-jarumnya itu yang beda. Tapi keluarganya masih keluarga Omikron sebenarnya. Baik, kalau dokter untuk COVID yang baru ini perlukah kita takut kayak kemarin kan kita seperti panik ya, ada subvarian baru lagi-lagi baru. Iya, benar. Untuk si BA4 dan 5 ini kita harus seperti apa ya dok menyikapinya? Apakah nggak apa-apa, jangan panik atau gimana dokter? Ya, kalau saya pribadi ya, panik it's not a solution ya. Baik, dokter. Bukan solusi, karena dari kepanikan teman-teman itu menimbulkan respon stres. Kalau kita stres, ada respon hormonal, yang ada imun kita turun kayak gitu. Jadi panik berlebih tuh bukan solusi untuk menangani si varian baru ini. Lebih ke waspada, aware, bijak, berhikmat. Saya harus apa dan apa yang tidak perlu saya lakukan. Kadang kan banyak orang yang jadi self diagnosis, mendiagnosis diri sendiri, mencoba obat-obat, semua dicoba. Itu sepertinya banyak yang masih seperti itu ya dokter. Nah, itu sebenarnya lebih ke berhikmat sih. Saya sebagai masyarakat harus bersikap apa, pemerintah harus bersikap apa, dokternya harus bersikap apa gitu sih. Lebih ke kerjasama menentukan bagian masing-masing gitu. Kalau teman-teman kan bagiannya lebih ke ini ya, prokesnya diperketat. Ya sudah, lakukan saja.
progresnya diperketat, jaga imun gitu. Panik nggak menyelesaikan apapun gitu. Nanti kalau misalnya ada gejala, silakan periksakan ke dokter. Obatnya apa? Dokternya yang menentukan. Lebih ke situ sih Mbak kalau saya sendiri. Baik dokter, lalu untuk gejala, apakah gejala ini ada tambahan gejala kah, atau ada pengurangan gejala, atau ya sama saja ini masih Omikron begitu, hanya bentuk jarumnya saja yang berbeda, atau bagaimana tuh dokter? Ya, kalau untuk gejala, selama kasus yang dilaporkan akhir-akhir ini, Ya. itu menyebutkan gejalanya relatif ringan, sama seperti Omikron yang sebelumnya, sama seperti keluarganya Omikron yang BA1, BA2 sebelumnya. Lebih gejala ringan seperti yang teman-teman udah ketahui, mungkin demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, pusing, lemes gitu ya. Jadi lebih ke arah sana, masih ke sistem pernapasan. Belum ada khas-khas yang baru, misalnya tiba-tiba khasnya apa, misalnya disertai penyakit mata atau gimana, enggak, masih sama gejalanya seperti Omikron sebelumnya. Berarti kalau ditanya apakah subvarian baru ini berbahaya atau tidak, apakah berbahaya menurut dokter? Berbahaya secara kesehatan masyarakat ketika teman-teman nggak prokes. Itu jawaban saya sih. Jadi kalau misalnya sekedar untuk diri sendiri, gejalanya memang relatif ringan. Nanti teman-teman bisa untuk konsumsi vitamin atau konsumsi obat-obat yang sesuai gejala. Tapi jika teman-teman dan saya sendiri tidak waspada, ini membahayakan kesehatan masyarakat, kesehatan bangsa. Karena kalau misalnya udah tahu nih ada peningkatan kasus, tetap nggak prokes, itu kan nyebar tuh. Kalau saya sehat, it's okay ya, maksudnya imunnya bagus. Tiba-tiba nyebarnya ke keluarga saya yang imunnya jelek, itu kan yang berbahaya gitu. Jadi secara kesehatan masyarakat, kalau kita nggak prokes, menurut saya akan tetap bahaya gitu. Oke, baik dokter, berarti yang tetap kita harus lakukan seperti COVID sebelumnya ya dokter ya? Melakukan pencegahan, jangan lupa minum vitamin, dan juga istirahat yang cukup, itu perlu ya dok ya? Perlu banget. Jadi hal-hal yang meningkatkan imunitas, termasuk tadi ya minum vitamin, kemudian olahraga, tidur yang cukup, dan satu lagi jangan stres gitu, jangan panik. Kalau stres yang tadi saya bilang bisa menurunkan imunitas tubuh, malah bumerang kan buat kita. Betul. Apalagi kan kadang-kadang kita masih, karena kita tidak paham gitu kan, jadi kadang-kadang kita suka panik. Iya betul. Dan ini sih ya yang mau saya titipin teman-teman, never googling your symptom gitu ya. Jadi jangan googling, maksudnya ya tukar pendapatnya sama yang ahli gitu. Nanti misalnya lihat berita varian COVID menimbulkan kematian gitu, terus dia saya batuk pilek nih, nanti saya gini, itu kan menurunkan sistem imun. Jangan lakukan itu sih kalau saya. Iya betul, karena apalagi di Google sendiri ada simptomsnya ya dokter ya. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kita stres sendiri ya dok ya. Oke, baik. Kalau begitu menurut dokter, karena ini kan kita kemarin sudah vaksin yang ketiga ya dokter ya. Mengingat sekarang udah ada lagi COVID varian baru, apakah booster kita yang kemarin itu berfungsi kah, atau bagaimana dokter fungsi booster yang kemarin? Ya, memang kalau di varian BA4 dan BA5 ini ya, itu ada beberapa literatur yang mengatakan dia agak nakal dalam arti apa, agak bisa melawan respon tubuh kita. Kita kan tadi kalau kita terinfeksi COVID atau kita udah divaksin, kita kan menghasilkan tentaranya namanya antibodi. Nah, si varian yang baru ini, si BA4 BA5 ini, dia agak bisa untuk melawan antibodi kita. Tapi kalau ditanya apakah masih efektif yang vaksin, ya jelas masih, dibanding yang tidak vaksin kayak gitu. Kalau ditanya apakah kedepannya akan kita butuh vaksin booster lagi gitu ya, sejauh ini belum ada wacana kita akan vaksin dosis 4. Nah, menentukan vaksin booster itu kan secara massal ya Mbak, penilaiannya kan banyak dan kompleks. Contoh, angka vaksin sudah mencapai berapa, kemudian penilaian kekebalan komunitas itu sudah di mana, kemudian derajat keparahannya berapa, bahayanya gimana, menimbulkan efek apa pada kesehatan secara global. Kalau sampai saat ini itu belum ada anjuran untuk dosis 4 gitu. Baik dokter, berarti satu itu kita harus vaksin ya. Berarti vaksin itu penting, apalagi sekarang sebenarnya masih banyak juga yang belum divaksin dokter.
Berarti vaksin itu penting banget untuk menjaga imunitas tubuh kita. Ya. Begitu ya dokter ya? Iya, betul banget. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang kan tadi kita sudah mendengar penjelasan dari dokter Mia tentang medical check up dan juga vaksin COVID maksudnya. Lalu sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, sebentar akan kami cek pertanyaannya apakah sudah masuk atau belum ya teman-teman. Baik, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Mia, apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan ketika kita ingin melakukan medical check up, dokter? Oh, namanya sama kayak saya ya? Betul. Oke, apa sih yang harus dilakukan? Ya, memang ada beberapa pemeriksaan Mbak yang butuh persiapan. Contohnya kalau mau periksa gula darah, mau kolesterol, butuh persiapan puasa kayak gitu. Kalau kita mau melakukan USG perut gitu ya, itu kita juga butuh persiapan puasa dan mungkin untuk menahan supaya nggak buang air, menahan air seni. Tujuannya supaya kantung kemih kita itu penuh dan bisa terlihat. Jadi memang karena gula darah dan kolesterol itu menjadi pemeriksaan yang banyak diakses pada medical check up, biasanya teman-teman yang mau medical check up kita anjurkan untuk puasa minimal 8 jam sih biasanya. Baik, dokter. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Aslinda Sitorus, apakah anak-anak boleh melakukan pemeriksaan medical check up? Lalu dengan adanya virus COVID, apakah perlu dicek pernafasannya? Ya. Kalau anak-anak juga bisa loh Mbak buat medical check up gitu ya. Nanti yang dicek apa aja ya tergantung dari hasil wawancara tadi. Siapa tahu ada pemeriksaan yang butuh karena ada riwayat penyakit keluarga tertentu, itu bisa. Atau ada keluhan, misalnya kok anak saya lambat untuk bicara gitu ya. Nah, biasanya kita cek pendengaran gitu pada anak-anak gitu. Jadi memang tergantung kebutuhannya. Kalau karena COVID perlu cek pernafasan atau enggak? Betul, ya? Betul, dokter. Ya, kalau misalnya anak-anak nih ya, kalau lebih ke anak-anak, boleh saja sih kita foto dada untuk melihat apakah ada infeksi atau enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya terkait COVID sih ya enggak ya, karena kalau namanya beda jalur. Kalau medical check up kan tadi saya bilang ya, perawatan rutin, tidak harus tidak untuk mendiagnosa atau menterapi, lebih untuk screening, penapisan. Tapi kalau misalnya ada gejala dan khawatir untuk COVID, dicekkan ya boleh-boleh saja. Cek misalnya tadi foto dada gitu ya. Atau pemeriksaan umum dokter, apakah ada suara nafas yang aneh gitu ya, sehingga menandakan ada infeksi paru, itu juga bisa. Berarti nggak apa-apa ya, bisa medical check up untuk adiknya. Iya, dan juga untuk melakukan cek pernafasan karena virus COVID sedang tinggi saat ini. Ya, boleh banget. Oke. Baik, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dilakukan pemeriksaan medical check up sebelum melakukan vaksin booster untuk lanjut usia dengan penyakit bawaan, dokter? Ya, terkait vaksin booster ya, untuk Bapak Ibu yang udah lansia gitu ya.
Boleh saja sih sebenarnya, kalau namanya medical check up itu tidak ada larangan, misalnya usia segini nggak boleh. Kalau namanya medical check up karena memang sifatnya penapisan itu boleh, tapi kalau misalnya lebih spesifik ke vaksin booster ya mungkin lebih diperiksakan pada kontraindikasi vaksin booster. Maksudnya apa saja sih yang perlu kita waspadai, kondisi kesehatan seperti apa yang perlu kita waspadai pada vaksin booster. Contohnya kan penyakit-penyakit metabolik ya, diabetes gitu. Diabetes pun nanti boleh diperiksakan gula darahnya, lolos atau tidak itu nanti ketentuan dari dokternya, karena nggak bisa hanya sekedar nilai. Nilai ini harus kita cocokkan dengan kondisi klinis pasien, apakah stabil atau enggak. Jadi memang nanti akan ada penilaian dari dokter yang memvaksin gitu. Mungkin kemudian penyakit autoimun, apakah ada riwayat penyakit autoimun atau tidak, dari tensinya bagaimana, apakah tensinya terlalu tinggi. Memang untuk vaksin booster ada syarat-syarat kondisi kesehatan sih yang nanti memutuskan oke, boleh divaksin, oke ditunda, oke pemeriksaan dulu, kayak gitu sih Mbak kalau untuk vaksin booster. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Oslinda Sitorus. Bagaimana cara menumbuhkan literasi kesehatan pada orang-orang sekitar, apalagi daerah pedesaan nih dok? Menarik ya. Betul. Saya suka nih. Oke, menumbuhkan apa ya, literasi kesehatan ya, supaya kita nggak kemakan hoax kali ya. Betul. Ya tadi tips pertama, never googling your symptom ya. Jangan pernah menggoogling simptom, karena semuanya terlihat mengerikan ketika kita menggoogling. Contoh misalnya, ini saya bengkak di tangan, nanti munculnya kanker ya. Itu kan menakutkan ya. Itu kan mendoktrin gitu ya. Satu, never googling your symptom. Kedua, kesehatan itu informasinya ada evidence based ya. Ada literatur ilmiah. Kami sebagai dokter pun belajar dari literatur ilmiah. Jadi kalau mau mengetahui sumber informasi kesehatan yang sifatnya adalah bacaan, tolong disaring betul itu yang menerbitkan siapa, yang berkata siapa, dan kemudian ketika nyari di internet apakah itu bisa diedit atau enggak. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan itu percayanya jurnal gitu, jadi yang literatur ilmiah lah yang sebenarnya boleh dibaca, evidence based, medicine based gitu, bukan testimoni based ya, bukan oh kata orang begini, kata orang begitu. Pertama itu tentukan siapa sih yang mengeluarkan ini, apakah dia tenaga kesehatan atau enggak gitu ya. Betul. Cari tahu kebenarannya gitu. Kemudian diterbitkan oleh lembaga apa dan terbitnya sebagai bentuk apa, apakah jurnal atau hanya artikel atau mungkin ya hanya tulisan testimoni kayak gitu. Kemudian yang ketiga, karena informasi kesehatan ini rentan untuk terjadi simpang siur, kalau menemukan informasi apa-apa itu cross check pada yang tahu, kepada yang paham kayak gitu, supaya nanti kita nggak mengambil kesimpulan sendiri. Mungkin lebih itu karena bahaya sih ya, bukan kayak betul. Informasi lain yang misalnya lampu mati harus apa, itu mah ada jawabannya biasanya seragam. Tapi kalau misalnya teman-teman mencari tahu nih satu informasi kesehatan, kemudian jawabannya udah nggak seragam, udah deh mending nggak usah percaya salah satunya, tanya langsung kepada yang ahli. Karena untuk penyakit itu gejala bisa sama, tapi sebenarnya penyakitnya beragam ya dokter. Nah ya? Itu kalau saya dulu pendidikan kedokteran ya, yang ditekankan gini, dokter itu punya ilmu diagnosis. Nah jadi yang mendiagnosis seharusnya dokter gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu penyakitnya apa, mendiagnosis diri sendiri dengan gejala itu udah salah, karena menentukan diagnosis itu nggak sekedar dari gejala. Ada gejala, ada pemeriksaan fisik, bahkan dengan perabaan tangan, dengan melihat sendiri kondisi klinisnya, baru kita sebenarnya bisa menarik kesimpulan diagnosis. Jadi diagnosis itu kesimpulan beberapa data. Kalau teman-teman cuma baru dapat satu data, kemudian menyimpulkan, ya nggak valid dong gitu. Nanti malah hoax ya. Gitu sih. Lagi tadi seperti kalau dengar kata orang itu kan orang yang mana itu kan banyak ya dokter. Betul, ya banget. Jadi kita harus jelas kata siapa, apalagi yang penting untuk masalah kesehatan itu kita harus jelas sumbernya, lembaga mana yang menentukan gitu ya. Kritis dokter, ya? Dan analitik sih, misalnya ada kayak di WhatsApp grup nih, misalnya ada informasi apa, kritis lah, ini yang ngomong siapa ya. Betul. Infonya dari mana ya, kayak gitu sih. Jadi ada pertanggungjawabannya. Dan jangan asal share, supaya memutuskan literasi yang salah ya gitu, jangan asal share. Itu sih
Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Cici TZ. Dokter, medical check up ini kan pemeriksaannya cukup banyak, betul ya? Apa saja yang benar-benar harus dicek dari kesehatan kita, dokter? Cek secara umum saja atau sesuai kebutuhan saja, begitu? Iya, yang benar-benar harus dicek ya sesuai kebutuhan tadi. Kalau memang secara umum biasanya kita melakukan tadi pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik umum, kemudian cek darah yang umum, dan biasanya sekedar kalau radiologi di foto dada, foto ronsen kayak gitu. Kemudian kalau item apa saja yang biasanya diakses ya tadi yang saya sebutkan, darah rutin, urin rutin juga bisa. Kemudian tadi ya gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi hati, fungsi ginjal. Kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan khusus, sampaikan ke dokternya. Nanti yang menentukan itemnya apa ya dokternya. Misalnya saya punya keinginan untuk ya tadi misalnya saya mau kerja pekerjaan berat gitu, saya suka deg-degan, nanti kan akan ada item saran-saran pemeriksaan juga. Misalnya keluarga saya maaf ada riwayat keganasan apa, itu kan ada marker-markernya sendiri kayak gitu. Jadi memang yang umum sih lebih ke darah rutin, pemeriksaan fisik, urin rutin, gula, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal. Item-item tambahannya boleh sesuai dengan keluhan, histori sebelumnya, nanti akan ditentukan. Makanya tadi itu ada wawancara antara dokter ya, dan pasien, begitu. Betul. Ya, dok ya? Jadi nggak langsung datang ke laboratorium, saya mau MCU, mau periksa ini, ya silakan aja sih, tapi nanti untuk menentukan, kok saya nggak tahu ya saya penyakitnya ini, ya konsultasikan dulu, anamnesis dulu, wawancara dulu gitu. Baik dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Cici lagi. Gimana sih dok supaya orang sekitar kita nggak takut untuk mengecek kesehatan mereka? Apalagi orang tua kita yang suka mengabaikan kesehatan padahal udah diberi sinyal oleh tubuh, dokter. Ya, saya senang nih kalau ada orang yang tergugah untuk membantu saya mengedukasi masyarakat ya, terutama keluarga sendiri gitu ya. Ini tips aja ya Mbak, kalau saya sendiri untuk mengedukasi keluarga, pertama logikakan bahwa satu mungkin bisa tentang sehat itu kan kewajiban kita, sehat itu kan nikmat yang Tuhan kasih buat kita, anugerah gitu, dan investasi gitu. Mungkin lebih bisa menyinggung yang tadi ya, pertama biaya. Kalau misalnya kita mengetahui status kesehatan sebelum kita sakit, itu secara biaya lebih efektif dibanding ketika menunggu sakit. Kemudian informasikan juga, mungkin ada loh beberapa penyakit yang kata dokter itu gejalanya nggak muncul di awal, tapi gangguannya sudah terjadi di dalam tubuh, terutama pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Contohnya apa? Contohnya kita lihat orang tua kita hobinya makan berlemak, ya gorengan, jeroan, ya gitu ya, bersantan-santan. Kemudian kita khawatir gitu kan, ini gimana sih? Gitu. Informasikan bahwa, mah saya tuh udah konsultasi ke dokter, bahwa ada penyakit-penyakit yang terkait dengan penimbunan lemak, contohnya penyakit jantung. Memang katanya gejalanya nggak dirasakan, tapi gangguannya sudah terjadi. Masa sih mau nunggu 5-10 tahun untuk muncul gejalanya? Nanti kalau muncul gejalanya pengobatannya lebih susah loh, biayanya lebih tidak efektif kayak gitu. Mungkin disinggung tentang beberapa penyakit yang memang istilahnya gejalanya nggak muncul di awal, atau misalnya yang punya orang tua hipertensi, boleh juga diedukasi bahwa hipertensi itu masa harus menunggu komplikasinya baru kita mau cek. Bahaya loh Pak, komplikasinya kalau sampai terjadi, yuk cek dulu yuk. Kalau dicek, kalau ada gangguan kan bisa diobati, nggak perlu takut gitu. Karena kalau misalnya sampai terjadi komplikasi, ya apapun hasilnya harus kita terima. Tapi kalau hasilnya di awal, saya bisa bantu mama papa untuk bawa ke petugas kesehatan. Kalau saya lebih melogika kayak gitu sih Mbak, cari analogi yang orang tua kita bisa terima. Betul, karena kadang-kadang mungkin mereka juga sudah terlalu takut untuk Betul. memeriksa, gitu sebenarnya sudah nggak enak gitu ya dokter ya. Itu sih, mindset sakit harus diubah jadi mindset sehat kayak gitu. Oke,
Baik dokter, lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Henba SBB, berapa lama masa berlaku hasil MCU dokter katanya? Ya, kalau masa berlaku hasil MCU tadi ya terkait pemeriksaan berkala selanjutnya. Kalau misalnya dia baik-baik saja ya tadi setahun sekali saja itu masih valid gitu. Jadi tahun depan kita periksa lagi. Tapi kalau ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu, misalnya sakit gula, periksa HbA1c, biasanya 3 bulanan kita periksa lagi. Atau kolesterolnya tinggi, sebulan nanti kita follow up kayak gitu. Jadi kalau secara umum tadi setahun sekali. Tapi kalau ada kondisi kesehatan dan terapi yang didapat pasien itu bervariasi setiap item pemeriksaannya gitu. Berarti kalau kita sehat, hasilnya bersih, 1 tahun sekali masih bisa Ya. untuk MCU kemudian itu ya. tergantung dengan diagnosis dokter begitu ya? Ya, Dokter? betul. Baik dokter. Untuk selanjutnya ada dari Miss Tita. Dokter, seringkali orang di pedesaan lebih memilih pengobatan alternatif yang belum tentu tepat sasaran ketimbang medis. Bagaimana dokter untuk mengedukasinya? Ya, oke. Perlu disepakati bersama bahwa Indonesia itu dianugerahkan banyak sekali herbal ya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa banyak juga obat medis yang sebenarnya basicnya ekstraksi dari zat-zat alami gitu ya. Kalau saya mengedukasi pasien biasanya kayak gini. Saya bukan tipe dokter yang melarang pengobatan herbal. Silakan kalau memang diketahui manfaatnya. Tapi ketika tidak diketahui efek sampingnya dan terjadi, jangan tagih saya dong. Jadi saya biasanya kalau mengedukasi, menyentil pasien yang lebih percaya pengobatan herbal lebih ke efek samping sih. Karena kalau misalnya obat-obatan kan jelas tuh, udah ada ilmiahnya. Dosisnya sekian, kalau dosisnya lebih nanti efek sampingnya sekian. Nah, kalau punya tetangga atau keluarga yang masih percaya herbal, mungkin boleh agak disentil tentang efek samping. Kalau herbal itu mungkin manfaatnya dirasakan karena sudah banyak yang mencoba. Jadinya testimoni base ya. Betul. Kata tetangga efeknya ini. Terus yang ini mencoba efeknya ini. Ya kalau efeknya didapat, ya syukur ya. Tapi ketika efek sampingnya muncul, siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi dibantu disentil. Ya sih minum obat herbal, memang ini katanya bisa ini. Tapi kan jangan katanya aja dong Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Ternyata obat ini belum diteliti loh. Nanti kalau ada efek sampingnya kita belum tahu mau kayak gimana. Nah, kalau saya suka menyentil pasien di situ Mbak, di efek samping herbal gitu sih. Baik. Jadi selain belum pasti hasilnya, itu juga akan ada efek samping yang belum tentu juga kita tahu ya dokter ya. Jadi lebih baik ke dokter aja begitu ya dokter. Lebih baik kita tahu kita pakai obat medis yang memang efek sampingnya juga sudah diteliti dan bisa dicegah dengan pengaturan dosis. Kalau misalnya herbal ya minum air apa gitu 5 mili efeknya ini. Kalau minumnya 100 mili gimana gitu kan itu nggak ketahuan, nggak ada penelitiannya. Nah, lebih disadarkan di bagian efek samping. Karena apalagi tubuh kita itu kan berbeda-beda, baik toleransinya, ambang toleransinya. Baik dari berat badan itu kalau penentuan dosis begitu ya dokter. Betul. Apalagi anak-anak kan ya menghitung dulu. Baik dokter, ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Her1. Dokter, mengapa diperlukan puasa dulu sebelum melakukan medical check up? Ya, kalau untuk pemeriksaan jenis gula ya, karbohidrat atau kolesterol gitu ya, itu diperlukan puasa supaya tidak terjadi positive false atau negative false atau nilai palsu. Contoh, sebenarnya gula saya normal, tapi saya habis makan gulali. Nah, yang kayak gitu-gitu diperlukan waktu buat tubuh resting time supaya memang yang saat diperiksakan adalah keadaan metabolisme yang standar, yang dasar gitu. Kalau di gula sama kolesterol seperti itu. Untuk USG, kenapa sih harus puasa dulu? Supaya mempersiapkan organ-organ terutama pencernaan itu juga istirahat. Jadi saat pemeriksaan gambarannya tuh lebih jelas, lebih kelihatan. Kalau habis makan, usus lagi bekerja kan saat pemeriksaan bisa aja gambarannya nggak valid kayak gitu. Jadi lebih ke kita mengembalikan ke standar metabolisme dasar sih. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Luar biasa banyak yang antusias bertanya ya. Berarti banyak yang sadar akan kesehatan ya.
Iya. Monggo dilanjut. Baik, selanjutnya untuk syarat-syarat medical check up sendiri apa aja tuh dokter? Dari Ardi Aji. Ya syaratnya apa ya? Syaratnya kejujuran ya, dalam artian kalau beberapa item yang tadi saya sudah sebutkan ya, ada yang butuh puasa, ada yang enggak gitu ya. Kalau misalnya pemeriksaan lain yang lebih spesifik, mungkin lebih syaratnya lebih ke teman-teman jujur mengatakan pada dokternya. Misalnya contoh yang belum saya singgung, riwayat pengobatan apa. Karena ada beberapa obat yang ketika dikonsumsi dia merupakan kontraindikasi terhadap pemeriksaan tertentu. Itu aja sih yang syarat yang dibutuhkan, nggak ada ya misalnya kayak apa ya, kayak mau treadmill tidak boleh melakukan aktivitas fisik berat sebelumnya beberapa jam, 2-3 jam sebelum pemeriksaan, tidak meminum minuman keras atau alkohol, tidak merokok, kayak gitu. Jadi setiap item memang berbeda, tapi pada umumnya yang perlu dilakukan dan dianjurkan, satu, puasa, tidak beraktivitas fisik secara berat ya, misalnya contoh habis main basket atau habis olahraga sekitar 2-3 jam sebelum pemeriksaan, tidak merokok beberapa jam sebelum pemeriksaan, tidak minum minuman keras, istirahat yang cukup, dan ya udah situ aja sih. Kalau beberapa item misalnya mau pemeriksaan dengan kontras harus cek ureum kreatinin. Kalau di list banyak, tapi yang secara umum itu. Dan kalau teman-teman nih punya riwayat penyakit tertentu dan mengkonsumsi obat rutin, sebelum melakukan pemeriksaan konsul dulu ke dokternya, apakah obatnya perlu di stop atau obatnya masih bisa dilanjut. Nah itu sih. Baik dokter, ini ternyata memang teman-teman antusias sekali untuk bertanya kepada dokter. Ini ada pertanyaan dari Miss Tita. Dokter, sebenarnya seberapa efektif jamu-jamuan untuk pengobatan? Saya pernah diinfo bahwa jika terlalu banyak meminum jamu menyebabkan penyakit ginjal. Apa benar ya dok? Ya, ini menarik ya. Jadi gini Mbak, siapa tadi? Tita. Mbak Tita. Oke, Mbak Tita. Banyak apa ya, di masyarakat tuh nggak boleh terlalu banyak obat, nggak boleh konsumsi ini karena nanti ginjalnya rusak. Kita tahu dulu ginjal itu fungsinya apa. Kalau di dalam pabrik, ginjal itu saya ibaratkan lebih ke apa ya, sistem pembuangan, seleksi. Itu jadi memang apa-apa yang ada di darah akan diolah ke ginjal. Ginjallah yang menentukan nih zat-zat penting nih balik lagi ke tubuh. Ini yang nggak penting, ini sampah istilahnya. Yuk kita buang dalam bentuk air seni atau dalam bentuk kotoran. Itu yang menentukan memang ginjal kayak gitu ya. Nah, jadi fungsi ginjal ini memang untuk menyaring. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau ginjal itu dikasih beban kerja yang wajar, akan rusak nggak sih? Tidak ya dok? Enggak ya. Tapi kalau beban kerjanya berlebih, ya mungkin aja dia capek. Iya betul. Itu nggak hanya di ginjal, itu berlaku di semua organ, mau jantung, mau paru gitu. Kalau Tuhan kan sudah menciptakan nih kita dengan jantung nih bekerjanya memang mampu untuk ini, ginjal memang mampu untuk ini, kayak gitu. Contoh-contoh. Biar lebih paham lagi analogi, saya seorang dokter. Ketika saya disuruh praktek dalam jumlah jam yang wajar, ya saya akan kuat. Tapi kalau misalnya praktek 3 kali 24 jam, ya akan capek. Organ tubuh kita seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih ada nasihat jangan banyak minum jamu-jamuan? Nanti ginjalnya rusak. Karena satu, pertanyaan saya, kalau teman-teman minum herbal, apakah sudah dipastikan bahwa itu diolah sendiri, alami, atau ada tambahan? Kalau dalam bentuk yang sudah misalnya serbuk atau saset, kita sulit meng-cross-checknya kan? Betul. Itu alami atau tambahan? Gitu. Kedua, tadi yang saya singgung, pengaturan dosisnya gimana? Kalau misalnya dalam bentuk serbuk ternyata ada tambahan zat kimia dan dosisnya kita nggak diketahui, itu menambah beban kerja ginjal. Gitu. Kemudian yang ketiga, efek sampingnya belum diketahui gitu. Jadi zat-zat tertentu punya ukuran tertentu untuk ginjal dikatakan beban kerjanya normal. Nah, benar apa enggak jamu nanti merusak ginjal? Ya kalau beban kerjanya jadi meningkat, ya akan rusak ginjalnya. Nah, beban kerjanya di mana?
itu yang jadi tanda tanya sih, beban kerja meningkat tuh semua dokter. Ya kalau zat yang diminum aja nggak diteliti secara ilmiah, dosisnya kita nggak tahu, ya sih juga nggak bisa menentukan itu beban kerja gimana. Beda ketika misalnya contoh pasien diabetes harus meminum obat rutin, itu kan dokternya bisa mengontrol dari dosis, kemudian kombinasi obatnya, zatnya apa, itu kan diketahui secara ilmiah. Nah kalau herbal yang ya maaf ya ada yang dikomersilkan atau gimana dan kita nggak tahu zatnya apa, ya itu yang membuat kita tidak menyarankan, karena takutnya dosisnya berlebih atau ada zat tambahan, efek sampingnya kita nggak tahu. Tapi kecuali misalnya contoh efek jahe, itu kan udah banyak penelitiannya, kemudian udah ada sarannya mengkonsumsi jahe sekian miligram dapat membantu meningkatkan imun, ya silakan aja olah sendiri lebih alami gitu sih Mbak. Seperti Kalau saya based on ilmiah lagi. baik seperti mengonsumsi air jahe seperti itu ya, air rebusan jahe berarti itu masih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah diolah menjadi serbuk itu masih menjadi Itu yang pertanyaan ya. Jadi memang ada beberapa kekayaan alam terutama di Indonesia yang sebenarnya sudah ada penelitiannya. Contoh misalnya ya tadi ya jahe, kunyit, bawang putih, madu, itu ada efek-efek yang sudah diteliti, dan biasanya kalau sudah diteliti akan ada anjuran jumlah. Nah itu sih menurut saya boleh, dan ya saya juga bukan yang anti herbal. Saya juga kadang kalau misalnya lagi masuk angin gitu, rebus jahe gitu kan, maksudnya dalam jumlah yang tertakar sesuai penelitian, it's okay. Tapi kalau udah dalam bentuknya campuran, serbuk yang nggak diketahui zatnya apa, dosisnya berapa, itu yang berbahaya kan, gitu sih kata saya. Baik dokter, ini ternyata masih banyak pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin karena waktu kita sudah mepet, kita ambil 2 pertanyaan lagi ya dok ya? Boleh. Oke. Baik dokter, ini ada pertanyaan tentang usia dokter. Jadi sejak usia berapa orang harus melakukan medical check up, dan juga perlukah anak bayi menjalani medical check up? Dari Mas Tiadi dan juga Mbak Lina Mulia. Ya, kalau untuk namanya medical check up, ya tadi saya bilang anak-anak juga boleh, tapi itemnya apa akan disesuaikan dengan kondisi tertentu gitu. Contohnya kan anak-anak nggak mungkin juga saya nanti periksa hal-hal yang berhubungan dengan penyakit lanjut usia kayak gitu. Betul. Jadi usia berapa saja boleh, tapi itemnya apa ya akan ditentukan juga sama dokternya. Kalau memang itu untuk permintaan pribadi ya, bukan untuk syarat apa gitu, itu akan ditentukan oleh dokternya berdasarkan tadi wawancara dan pemeriksaan fisik. Contoh misalnya mau nih cek nih bayi saya sehat atau tidak dok, kita tanya jawab dulu, kita anamnesis. Pas begitu kita pemeriksaan fisik, saya menemukan misalnya kok suara parunya agak-agak nggak normal, ya udah saya anjurkan foto dada, foto ronsen kayak gitu. Jadi untuk usia berapa saja disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasien. Makanya saya anjurkan kalau memang teman-teman mau pemeriksaan rutin, ya sama ya kalau kita datang ke tempat perawatan mobil kan ditanya dulu keluhannya apa, apakah mobilnya sering mogok apa gimana, kemudian dia cek dulu, oh ini mah perlu diganti ini. Nah sama prosesnya seperti itu, teman-teman ke dokter dulu, diwawancara dulu, anamnesis dulu, kemudian dokternya melakukan setidaknya pemeriksaan fisik. Dari situlah akan muncul penunjang apa sih yang perlu saya lakukan. Karena alur berpikir dan alur terapi, alur diagnosis seperti itu Mbak, dari wawancara, pemeriksaan fisik baru ke penunjang gitu. Gak bisa ujuk-ujuk, dok saya mau medical check up, yaudah cek ini, gitu sih, lebih ke pertukaran informasi dulu. Baik, supaya tepat apa yang akan dilakukan selanjutnya begitu ya dok ya? Betul. Jadi untuk anak bayi itu bisa, dan juga untuk usianya itu dari bayi bisa ya dok ya, tergantung nanti kita mungkin kalau untuk bayi kita akan tanya jawab dengan orang tuanya begitu ya, mengapa ingin melakukan medical check up. Betul dok? Betul. Baik, nah tadi sudah 2 pertanyaan terakhir yang sudah dijawab oleh dokter Mia. Ternyata lama ya yang penasaran, yang ingin hidup lebih sehat lagi. Dokter ternyata banyak yang excited bagaimana caranya hidup sehat, dan penasaran sepenting apa medical check up, dan juga tentang vaksin dari COVID tersebut begitu. Oke, karena sudah di ujung waktu, kita
Terima kasih untuk Dokter Mia sudah Kembali berbagi kasih. ilmu di sini, dan juga makasih untuk teman-teman Sobat IndiHome yang sudah menonton dari rumah dan dimanapun. Kita akhiri, terima kasih semuanya. Terima kasih.